Ratusan warga mengantri sejak pagi menunggu dibukanya operasi pasar minyak goreng yang digelar di Pasar Liwa, Lampung Barat, Kamis pagi. Mereka mulai berdesakan saat truk yang membawa minyak goreng tiba. Berjubel antar warga pun masih tetap tidak terhindarkan. Padahal petugas memperlakukan antrian dengan kupon yang telah dibagikan aparatur desa sehari sebelumnya. Mencoba untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dan menjual bazar dalam bentuk pasar murah ini sesuai dengan batas maksimal daripada harga penjualan yaitu Rp14.000. Untuk jumlahnya berapa ini, Dan? Kita jumlahnya semuanya 6 ton, ya 6 ton, kemudian dibagi 2 titik. Ya kita amankan, kami tahu bahwa masyarakat juga sangat membutuhkan, kita coba untuk tertib agar masyarakat bisa memenuhi kebutuhan ekonomi ataupun Antusiasme warga karena minyak goreng di pasar langka. Jikapun ada, harganya lebih dari Rp25.000 per liter. Namanya harga minyaknya berapa? 28. 28. Berarti satu kupon itu sini 2 liter ya? 14.000 ya? Iya. Ini dari mana, Bu? Dari Polres Lampung Barat. Seneng nggak, Bu, ada OP ini, Bu? Operasi pasar? Seneng banget. Ini kira-kira bisa kepake berapa hari nih, Bu, minyaknya? Paling seminggu. Seminggu ya? Udah itu pusing lagi? Ya, kalau dapat kupon lagi ya mudah-mudahan. Pembelian minyak goreng dibatasi maksimal 2 liter per orang dengan harga Rp28.000. Selama hari Kamis, Disperindak Lampung Barat menggelar operasi pasar di 2 lokasi, yakni Pasar Liwa dan di Desa Hanakau. Petugas mendistribusikan 6.000 liter minyak goreng bersubsidi. Rosandi melaporkan dari Lampung Barat. Dinas Ketahanan Pangan Bandar Lampung menyebutkan minyak goreng menghilang dari pasar. Tak hanya minyak kemasan, minyak goreng curah pun tak ada lagi di pasar. Temuan tersebut diungkapkan setelah Dinas Ketahanan Pangan menggelar sidak di sejumlah pasar Bandar Lampung pada Kamis siang. Kekosongan minyak goreng di pasar telah terjadi sepekan terakhir. Stok minyak goreng curah habis dibeli para pedagang makanan. Mereka memilih menggunakan minyak goreng curah karena harganya lebih murah dibanding kemasan non-subsidi. Menyetop peredaran minyak goreng curah. Tapi karena kan masih kondisi kita dalam keadaan kelangkaan khusus minyak goreng, akhirnya diperbolehkan. Dulu tidak diperbolehkan karena masalah keraguan, masalah higienis ya. Nah sekarang karena dalam kita kondisi seperti ini, silakan dulu boleh diedarkan, beredar untuk kepentingan masyarakat. Tapi sekarang di pasar, khususnya pasar-pasar tradisional juga sudah nggak ada minyak goreng curah. Pemkot Bandar Lampung tak bisa berbuat banyak mengatasi kelangkaan minyak goreng. Pemerintah daerah tidak bisa mengintervensi karena hal tersebut menjadi masalah nasional. Upaya meminimalisir dampak dengan menggelar operasi pasar minyak goreng bersubsidi, namun jumlahnya pun terbatas. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Ratusan warga mengantri mendapatkan bantuan sosial pangan tunai di kantor pos Pringsewu Kamis pagi. Warga yang antri berasal dari Desa Sidoharjo dan Desa Rejosari. Petugas sempat kewalahan mengatur antrean yang menimbulkan berdesakan. Abai protokol kesehatan pun tak terhindarkan. Tak hanya di halaman dan teras kantor pos, antrean juga mengular hingga ke jalan. Bantuan yang disalurkan dari Kementerian Sosial berupa uang tunai Rp600.000 per orang. Bantuan sosial akumulasi periode Januari, Februari, dan Maret yang per bulannya Rp200.000. Rejosari. Jadi ini bantuan BPNT yang dulunya disalurkan lewat e-warung, terus tahun ini disalurkan melalui PT Pos. Itu jumlahnya berapa, Pak? Kalau Sidoharjo 175 orang, kalau Rejosari 177. 177. Ya. Ini jumlah uangnya? Karena ini kan per bulan 200.000. Ini 3 bulan jadi 600.000. Tahun ini Kementerian Sosial mengubah pola penyaluran bantuan pangan non tunai atau BPNT kepada warga miskin, diganti dengan bantuan uang tunai. Pada periode sebelumnya, warga menerima bantuan berupa saldo Rp200.000 per bulan dalam kartu elektronik yang hanya bisa dibelanjakan ke warung mitra Kementerian Sosial.
Pola tersebut menimbulkan polemik karena harga sembako di warung elektronik lebih mahal dibanding di pasar. Andri Kurniawan melaporkan dari Pringsewu. Pemerintah pusat mengubah sistem penyaluran bantuan non-tunai menjadi tunai. Hal tersebut membuat senang warga karena lebih mudah. Kamis siang, warga miskin Bandar Lampung menerima bantuan tunai tersebut. Penyaluran bantuan dari Kementerian Sosial tersebut serentak dimulai Senin 21 Februari 2022 lalu. Bantuan yang awalnya sembako berupa beras, daging ayam, telur, dan lain-lain itu diganti dengan uang tunai Rp200.000 per bulannya. Dapat berapa Bu bantuannya? 600.000. Untuk berapa bulan? 3 bulan. 3 bulan. Ini langsung dibelanjain apa nih? Dibelanjain sembako. Belanja apa aja tuh? Beras, terigu. Habis berapa Bu di sini belanjanya Bu? Habis berapa tadi ya? 62.000. 62.000. Terjangkau, Bu. Siap. Bu, pengennya dari masyarakat ke pemerintah gimana? Bu, ini kan lagi masa sulit, ekonomi lagi susah. Nah, dari masyarakat gimana Bu? Ya kalau kita sih berdoa aja semoga pemerintah semakin memperhatikan rakyatnya gitu loh. Biasanya dapat sembakonya apa aja sih Bu? Kalau ini kita Sebulan sekali. dalam bentuk apa aja? Beras apa gitu? Beras, sayur-sayuran, kacang hijau, kentang, itu ayam. Kalau menurut kita lebih mending dapat beras langsung atau uang tunai? Kalau untuk bersyukur sih sembako, alhamdulillah, uang tunai ya bersyukur. Alhamdulillah. Jadi kalau dengan dapat uang tunai ini nanti dipergunakannya untuk apa Bu? Ya untuk beli sembako lagi. Perubahan pola penyaluran bantuan tersebut merupakan upaya menghindari penyelewengan. Hal itu sesuai dengan Surat Dirjen Penanganan Fakir Miskin tentang percepatan penyaluran bantuan periode Januari sampai Maret 2022. Jafri Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.